Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhotimah dari Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan semester 6. Kali ini kita akan membahas trade-offs keperilakuan dan efisiensi. Yang pertama, pengertian trade-off. Trade-off artinya gabungan atas dua hal atau lebih yang digabungkan dan menjadi komposisi yang pas. Elemen-elemen keperilakuan desain pekerjaan mengemukakan tentang pentingnya otonomi, variasi, identitas tugas, dan umpan balik. Sedangkan elemen-elemen efisiensi mengutarakan semakin tinggi tingkat spesialisasi harus mengurangi variasi, meminimumkan otonomi, dan elemen-elemen kontradiktif lainnya. Jadi, untuk merancang pekerjaan-pekerjaan yang lebih efisien bisa menyebabkan berkurangnya kepuasan kerja, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, trade-off yang dihadapi oleh para perancang pekerjaan perusahaan yaitu yang pertama, produktivitas versus spesialisasi. Tambahan spesialisasi akan menaikkan output sampai pada titik tertentu. Apabila ada kenaikan spesialisasi, maka output mengalami penurunan karena adanya kebosanan atas pelaksanaan tugas yang terus-menerus. Output dapat ditingkatkan dengan mengurangi spesialisasi pekerjaan. Maksudnya, bahwa tambahan spesialisasi setelah melewati titik tertentu menyebabkan produktivitas menurun karena elemen-elemen keperilakuan seperti kebosanan menghentikan manfaat spesialisasi. Dalam kenyataannya, pekerjaan dapat ditingkatkan produktivitasnya melalui pengurangan derajat spesialisasi. Selanjutnya, kepuasan kerja versus spesialisasi. Kepuasan kerja akan meningkat sejalan dengan kenaikan spesialisasi, dan tambahan-tambahan spesialisasi mengakibatkan kepuasan kerja akan menurun. Pekerjaan tanpa spesialisasi membuat karyawan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari pekerjaan tersebut sampai mampu untuk melakukannya. Kepuasan kerja akan menurun karena kurangnya otonomi, variasi, dan identitas tugas. Produktivitas terus naik bila kebaikan spesialisasi lebih besar daripada kelemahan akibat ketidakpuasan. Maksudnya, kepuasan kerja meningkat sejalan dengan naiknya spesialisasi dan kemudian tambahan spesialisasi menyebabkan kepuasan kerja menurun. Pekerjaan-pekerjaan tanpa spesialisasi akan membuat karyawan membutuhkan waktu lama untuk mempelajarinya. Bila spesialisasi mencapai titik tertentu, maka kepuasan kerja mulai menurun karena kurangnya otonomi, variasi, dan identitas tugas. Produktivitas terus naik hanya bila kebaikan spesialisasi lebih besar daripada kelemahan akibat ketidakpuasan. Selanjutnya, proses belajar versus spesialisasi. Pekerjaan yang sangat terspesialisasi lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak terspesialisasi. Proses belajar pada pekerjaan yang terspesialisasi lebih cepat mencapai standar. Pekerjaan yang tidak terspesialisasi memerlukan waktu lebih lama untuk dipelajari. Maksudnya, bila suatu pekerjaan terlalu terspesialisasi, maka akan lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak terspesialisasi. Ini berarti bahwa tingkat belajar pada pekerjaan yang terspesialisasi lebih cepat mencapai standar yang ditetapkan. Dalam jangka pendek, pekerjaan-pekerjaan yang tidak terspesialisasi memerlukan waktu lama untuk dipelajari. Selanjutnya, perputaran karyawan versus spesialisasi. Spesialisasi pekerjaan dapat dengan mudah dan cepat dipelajari, tapi biasanya kepuasan yang diperoleh lebih rendah. Kepuasan yang rendah ini akan menyebabkan tingkat perputaran tenaga kerja tinggi, turnover manpower. Maksudnya, meskipun pekerjaan-pekerjaan yang terspesialisasi lebih cepat dipelajari, namun pada umumnya menyebabkan kepuasan kerja lebih rendah. Kepuasan kerja yang rendah selanjutnya dapat menyebabkan tingkat perputaran karyawan yang lebih tinggi. Bila tingkat perputaran kerja tinggi, perancangan kembali pekerjaan perlu dilakukan dengan lebih memperhatikan elemen-elemen keperilakuan yang bisa mengurangi tingkat permintaan berhenti bekerja. Sekian, terima kasih.